يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan paling utama, tidak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, dan nikmat yang paling utama, yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain, yaitu kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat hidayatul Islam, hidayatul iman. Maka atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ucapkan syukur dengan lafaz syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama, para orang-orang soleh yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai ila yaumil qiyamah. Dan tidak lupa juga kami ucapkan syukur kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan kawan-kawan hijrah yang telah menyempatkan waktunya, melonggarkan waktunya menyimak video ini. Kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fina wa fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita mendapat info dari kawan hijrah yang berada di Banjarmasin. Info kali ini masih berkaitan dengan mubalik daerah yang kemarin disidang oleh tim bersih-bersih daerah. Kemudian hari ini saya dapat info dari teman kita Mas Daud yang ada di Banjarmasin, bahwa infonya menurut tim bersih-bersih daerah Banjarmasin, bahwa mubalik daerah yang disidang kemarin kalah debat dengan tim BB, dengan tim bersih-bersih. Jadi kabar yang dihembuskan kepada pengikut-pengikutnya jamaah daerah Banjarmasin, bahwasanya mubalik daerah yang disidang kemarin, di persidangan itu kalah debat dengan tim bersih-bersih. Masya Allah. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Padahal di ruangan sidang tersebut oleh kawan hijrah dan mubalik daerah tersebut sudah dikondisikan rekaman. Masya Allah. Jadi sudah dikondisikan, ditaruh rekaman di ruangan sidang tersebut oleh mubalik daerah dan kawan hijrah. Memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sudah membawa rekaman. Jadi apakah benar yang disampaikan oleh tim bersih-bersih bahwa mubalik daerah tersebut kalah debat? Adapun faktanya bisa kita dengarkan nanti, ketika sudah ketika rekaman tersebut sudah disebarkan. Insya Allah panjenengan para jamaah akan bisa menilai siapa yang kalah dan siapa yang menang di persidangan tersebut. Apakah argumen mubalik daerah dengan argumen para tim bersih-bersih, mana yang paling kuat, mana yang kalah, mana yang menang? Dengan mendengarkan rekaman tersebut akan jelas akan jelas siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang berbicara bohong. Dan ketika saya mendapat info bahwa mubalik daerah tersebut disidang, saya menyempatkan diri untuk menghubungi Mas Daud ini, Mas Daud kawan hijrah kita yang ada di Banjarmasin. Saya penasaran dengan cerita kronologi sidang mubalik daerah tersebut. Ceritanya bagaimana, saya penasaran. Alur ceritanya dalam persidangan tersebut saya penasaran, sehingga saya menghubungi Mas Daud. Untuk apa? Untuk
untuk mencari tahu apa jalannya persidangan, apa yang ditanyakan oleh tim bersih-bersih, apa yang disampaikan oleh Mubalek daerah tersebut, dan apa yang ditanyakan oleh tim bersih-bersih kepada Mubalek daerah tersebut. Ya, saya penasaran, akhirnya saya menghubungi Mas Daud, dan mungkin saya tampilkan beberapa percakapan saya lewat messenger ya, lewat messenger dengan Mas Daud. Nah, ini saya bacakan ya, sedikit biar kita tahu proses sidangnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya menghubungi Mas Daud dan bertanya, gimana Mas, ceritanya gimana Mas, penasaran ininya. Ini cerita, maksudnya cerita apa persidangan Mubalek daerah tersebut. Kemudian oleh Mas Daud ya dibalas, sabar, insya Allah antum nanti ana kasih rekamannya. Insya Allah malam Sabtu ane mau dikasih rekaman sidangnya. Masya Allah. Beliau ingin memberikan rekaman itu kepada saya, yaitu rekaman persidangan antara tim bersih-bersih dan Mubalek daerah. Kemudian saya balas, Masya Allah, berarti Mas Mubalek daerah sempat merekam. Kemudian oleh Mas Daud dibalas, sudah kami kondisikan agar bisa ngerekam. Alhamdulillah sesuai dengan rencana. Alhamdulillah sesuai dengan rencana. Dalam persidangan tersebut bisa terekam dari awal sampai akhir persidangan. Kemudian saya bertanya lagi kepada Mas Daud, sidangnya di rumah Mubalek daerah atau di daerah Mas? Dan berapa orang yang nyidang? Kemudian oleh Mas Daud dijawab bahwa sidang tim bersih-bersih tersebut dengan Mubalek daerah sidangnya di Wisma SB, Wisma Sabilillah, di Wisma SB milik daerah ya. Yaitu yang nyidang pesertanya yang ada di ruangan itu yaitu 2 orang tim bersih-bersih dan disaksikan banyak pengurus 4S daerah. Masya Allah. Jadi dalam persidangan tersebut, 1 Mubalek daerah disidang oleh 2 orang tim bersih-bersih dan disaksikan banyak pengurus 4S daerah. Masya Allah. Jadi 1 orang dikeroyok 2 tim bersih-bersih, kemudian yang pengurus-pengurus 4S daerah itu hanya menyaksikan ya, hanya menyaksikan atau mungkin ikut berargumen ya, kita belum tahu kalau kita belum mendengar rekamannya ya. Kemudian saya bertanya lagi, dalam pertanyaannya apa saja Mas dalam persidangan tersebut? Dijawab oleh Mas Daud bahwa dari tim bersih-bersih, apakah Anda satu pemahaman dengan JRK? Mas JRK maksudnya ya kawan-kawan hijrah, Ustadz Khalil dan kawan-kawan. Kemudian Mubalek daerah tersebut, kami Mubalek daerah tersebut menjawab, kami tidak mengambil ilmu dari JRK, namun betul-betul memahami dalil berdasarkan penjelasan para ulama dan bla bla bla, dan dijelaskan argumen-argumen. Kemudian Mubalek daerah tersebut menyampaikan dalil-dalil, argumen-argumen tentang pemahamannya. Sebenarnya ilmu yang disampaikan oleh Mubalek daerah tersebut diambil dari penjelasan para ulama. Sebenarnya itu juga sama dengan penjelasan-penjelasan yang didapat dari Ustadz Khalil dan kawan-kawan. Karena ya memang seperti itu penjelasannya. Kita bertanya kepada ulama siapapun, selain Ustadz Khalil, Ustadz Abdullah Mas'ud, Ustadz Aziz Ridwan, tentang dalil-dalil yang menyimpang tentang pemahaman Islam jamaah. Kalau kita bertanya kepada ulama, selain Ustadz Khalil pun, juga penjelasannya juga akan sama, bahwa pemahaman Islam jamaah, pemahaman takfiri sampangan Islam jamaah, itu adalah tidak benar. Faham imamahnya, itu juga tidak akan ada ulama yang membenarkan paham takfiri sampangannya, paham imamahnya, paham dalil-dalil tentang baiat, tentang imamah. Bertanya kepada ulama siapapun, pasti penjelasannya juga akan sama. Tidak ada ulama yang penjelasannya sama dengan Islam jamaah. Malah penjelasan dari Islam jamaah ini menyelisih penjelasan para ulama. Setelah disampaikan argumen-argumen, penjelasan-penjelasan dari Mubalek daerah, kemudian dari tim daerah, kemudian dari tim bersih-bersih mengatakan, kita kan dalam jamaah punya standar pemahaman sendiri, yaitu
punya standar pemahaman sendiri. Memang pemahamannya dalam memahami dalil-dalil itu memang mereka sudah mempunyai pemahaman sendiri. Nah, istilahnya dari mangkul Pak Nur Hasan. Nah, yang sebenarnya kalau pemahaman itu kita telusuri ya, kita tidak akan menjumpai penjelasan dari ulama-ulama manapun yang menjelaskan seperti penjelasannya Pak Nur Hasan. Malah yang ada penjelasannya Pak Nur Hasan dan pengikut-pengikutnya itu menyelisih penjelasan para ulama Makkah Madinah. Ini malah menyelisih. Padahal ngakunya belajarnya, bergurunya di Mekah Madinah. Tapi kenyataannya menyelisih dengan penjelasan para ulama di Mekah Madinah. Setelah tim bersih-bersih mengatakan kita dalam jamaah sudah punya standar pemahaman sendiri dan sampean sudah tidak sepaham dengan kami, untuk itu Mas nggak perlu mengikuti seluruh kegiatan kami dan kami persilahkan untuk keluar dari seluruh grup jamaah. Masya Allah. Dan kita nggak usah saling menjelekkan. Nanti oleh tim bersih-bersih daerah, istilahnya ya, disuruh keluar. Disuruh keluar dari Islam Jamaah, disuruh keluar dari LDII, karena pemahamannya sudah menyelisih standar pemahaman di Islam Jamaah atau di LDII. Akhirnya oleh tim bersih-bersih kemudian disuruh keluar dari golongan mereka, disuruh keluar dari LDII, dari grup-grup jamaah mereka, dan kita nggak usah saling menjelekkan. Kemudian oleh mubalik daerah dijawab oke, kita nggak usah saling senggol. Bila saya disenggol maka saya akan senggol balik. Oleh mubalik daerah juga dijawab ya, oke, tapi kalau sampean senggol kami, senggol saya juga, saya akan senggol balik. Kemudian saya tanyakan lagi kepada Mas Daud, apakah mubalik daerah sempat menjelaskan dalil-dalil yang di Jokam salah dalam memahaminya? Kemudian oleh Mas Daud dibalas sangat jelas dan terperinci, karena sebelum sidang sudah belajar, sudah deres istilahnya tentang ta'dil subuhat. Tadi subuhat dari Ustadz Khalil dan kawan-kawan. Jadi ketika sidang tersebut, alhamdulillah beliau bisa menyampaikan penjelasan-penjelasan tentang kesalahan-kesalahan Islam Jamaah, tentang kesalahan-kesalahan LDI dalam memahami suatu dalil dengan sangat jelas dan terperinci. Alhamdulillah. Kemudian saya bertanya lagi, apakah mereka menanggapi atau mendebat penjelasan mubalik daerah, apa malah marah-marah atau malah misuh-misuh dengan penjelasan mubalik daerah tersebut? Kemudian Mas Daud menjawab secara argumen mereka kalah, makanya mereka nggak mau banyak bicara. Secara argumen memang mereka tidak bisa untuk membantah. Secara argumen mereka kalah, sehingga mereka tidak mau banyak menanggapi atau banyak merespon dari pendapat mubalik daerah tersebut. Karena apa? Karena ya memang tidak bisa hujah, karena memang tidak bisa menjelaskan, karena memang sudah mentok ya. Dengan mendengar penjelasan mubalik daerah tersebut ya, saya yakin mereka dalam hati mereka juga insya Allah ya juga membenarkan dalam hati mereka. Seperti itulah ya. Pokoknya manut pusat, manut Bapak Imam. Walaupun sebenarnya yang disampaikan oleh Ustadz Khalil dan kawan-kawan itu benar. Seperti itulah percakapan saya dengan Mas Daud, kawan hijrah Banjarmasin, tentang jalannya persidangan antara tim bersih-bersih daerah dengan mubalik daerah Makassar, dan disaksikan banyak pengurus 4S. Masya Allah. Kemudian infonya, setelah beberapa hari setelah persidangan tersebut, seluruh murid-murid mubalik daerah tersebut dicuci lagi oleh Jokam, dan nama mubalik daerah tersebut mulai disebut-sebut dalam setiap kesempatan, dan seluruh warga jamaah dilarang komunikasi
dan dilarang bertanya. Masya Allah. Jadi jamaah-jamaah dilarang berkomunikasi dan bertanya kepada mubalek daerah tersebut. Nah, mungkin ada yang penasaran, loh kok Mas kayak kok mubalek daerah nih, kok mubalek daerah itu kok keluar itu kenapa? Nah, mungkin banyak ya, mungkin banyak jamaah LDI yang bertanya, kok mubalek daerahnya keluar itu ada apa ya? Mungkin bertanya-tanya tapi hanya penasaran ya. Nah, hanya penasaran, tidak, karena oleh pengurusnya tidak boleh bertanya, tidak boleh berkomunikasi dengan mubalek daerah tersebut. Nah, karena apa? Karena pengurus daerah khawatir kalau nanti jamaahnya bertanya kepada mubalek daerah tersebut dan kemudian mubalek daerah tersebut menceritakan, menjelaskan duduk perkaranya, dikhawatirkan jamaahnya akan tahu penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan, pemahaman-pemahaman di dalam Islam jamaah, di dalam LDI, sehingga dikhawatirkan juga ikut keluar, juga ikut terpengaruh dengan mubalek daerah tersebut. Masya Allah ya. Jadi hampir sama ya, hampir sama di daerah manapun ya, di daerah-daerah manapun, apabila ada yang keluar atau dikeluarkan dari Islam jamaah atau LDI, pasti 100% jamaahnya akan dilarang untuk bertanya masalah hukum, bertanya masalah agama kepada orang-orang yang sudah keluar. Nah, seperti itulah, karena ya itu untuk memagari pengikut mereka agar tidak keluar, agar tidak ikut keluar. Masya Allah. Jadi seperti itu ya proses persidangan tim bersih-bersih dengan mubalek daerah. Nah, kemudian kita tunggu saja kapan rekaman persidangan itu akan dirilis, oleh mubalek daerah tersebut. Nah, apakah akan dirilis atau tidak ya kita tunggu, mudah-mudahan bisa dirilis kepada kawan-kawan hijrah, kepada kaum muslimin dan kepada pengikut-pengikut Islam jamaah agar mereka tahu, oh ternyata seperti itu proses persidangannya. Oh ternyata dalam persidangan itu yang kalah debat itu ternyata bukan mubalek daerahnya, ternyata yang kalah itu ternyata dari tim bersih-bersih daerah, tidak bisa argumen dengan penjelasan mubalek daerah tersebut. Masya Allah. Nah, demikian informasi dari kami, mudah-mudahan bisa membuka akal waras bagi saudara-saudara kita yang masih berada di Islam jamaah. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.